bersama saya Rifanisa di Perempuanku Hargailah Wanita. Hari ini, tanggal 21 April 2021, bertepatan dengan Hari Kartini. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan di Indonesia. Dan pada hari ini, saya sudah ditemani dengan salah satu sosok Kartini milenial tentunya. Hai Sisil, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, jadi teman Puan, hari ini saya ditemani oleh Sisil namanya ya. Sisil dari mana nih rumahnya? Cerita dulu dong. Cerita dulu ya. Iya. Aku Sisil. Saya tinggal dari Bandung. Dari Bandung. Aktivitas saya. Aktivitasnya apa aja nih Mbak Sisil? Selain wirausaha, saya aktif di beberapa organisasi. Di kepartaian juga. Oke, di politik di ya. politik juga. Oke, jadi lengkap sekali. Gitu. Oke, sebelumnya Sisil selamat Hari Kartini ya. Sama-sama ya, selamat Hari Kartini. Oke, sesama perempuan ya. Oke. Sisil berarti sekarang tinggal di Bandung ya. Iya, Oke, aktivitasnya banyak di organisasi apa saja nih, kepemudaan gitu. Kepemudaan dan perempuan. Khususnya perempuan. Iya, perempuan ya. ada, di kepemudaan juga ada. Oke, di politik juga aktif. Politik Ya. juga. Sudah berapa lama sih Sisil itu aktif di organisasi ataupun di politik? Kalau di politik 2018-an ya. Tapi kalau di organisasi memang dari zaman SMA, SMP, Sekolah SMA ya. Sekolah udah Sudah OSIS yang gitu-gitu ya. Kampus aktif juga nggak waktu di kampus? Kampus aku paguyuban aja kan. Dulu ada di kampus aku ada Pandawa namanya, paguyuban orang-orang Jawa gitu. Nah, yang ada di Bandung kan, kampus aku di Bandung. Saya kuliah di Telkom. Terus tapi karena ya itu tadi waktu kuliah saya udah usaha. Saya udah merintis usaha. Jadi saya nggak begitu aktif di BEM dan lain-lain. Jadi cuma itu aja gitu. Jadi dari mulai kuliah sudah punya usaha ya? Iya, di alhamdulillah. kampus juga? Ada di beberapa kota. Jadi aku punya franchise dulu zaman tahun aku 2010. Jadi alhamdulillah dari 2010 sampai detik ini udah nggak nyusahin orang tua sih ya. Oke, udah nggak jadi beban keluarga ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Jadi aku dulu punya franchise minuman gitu, jualan milkshake, kopi, terus soda-soda squash gitu. Aku bikin sendiri. Dan itu ada di beberapa kota, di Bandung, di Tasik, di Garut, Sukabumi, sama Jogja. Pernah ada di Jogja juga. Itu gitu. waktu masih zaman kuliah? Iya, Dari zaman kuliah. Wow, keren banget ya teman-teman Puan. Jadi Mbak Sisil ini sudah punya usaha dari masih semester 2. Semester 2. Tapi kuliah beres kan? Alhamdulillah. Soalnya gini, kadang teman-teman yang dia itu punya bisnis saat kuliah biasanya males ya? Yes, jadi bukan males sih, lebih ke keteteran mungkin ya, atur waktunya, manajemen waktunya. Nah, aku memang sih nggak sempurna banget. Jadi iya, karena kesempurnaan milik Tuhan ya. Iya. Alhamdulillah lulus tepat waktu. Cuma IPK ya pas banget sih 3 gitu. Nggak yang lebih yang gimana banget. Enggak, karena aku nggak mau SP dan nggak mau memperbaiki nilai karena ya waktu berjalan terus kan. Sekarang toh aku udah ada usaha waktu itu. Terus pas sebelum lulus pun udah langsung diminta kerja di tempat magang yang lama. Oke, di Telkom juga berarti gitu ya. Oke, berarti organisasi Sisil ikut, kemudian di politik ikut, usaha ikut juga, punya beberapa karyawan ya? Iya, aku ada beberapa karyawan. Cuma ya gimana pandemi? Nah, 2020 itu adalah tahun yang buat aku tuh agak ya sulit lah ya. Untuk semua orang sebelum Lebaran tahun kemarin ya, sebelum puasa malah tepatnya sebelum puasa tahun kemarin aku terpaksa untuk karyawan aku berhentikan, ada 6 orang. Nah itu tekanan batin juga buat saya ya. Tapi karena saya itu sekarang Mbak Rifa ada usaha souvenir, undangan, ya gitu, pengadaan barang dan lain-lain. Nah saat pandemi nggak ada yang nikah waktu itu, maksudnya masih sedikit banget ya. Nggak orang resepsian ya? Nggak ada resepsian, karena susah, belum boleh, iya belum boleh. Terus pun
sekiranya ada nikahan dia undangannya sedikit, jadi pada pakai elektronik kan. Akhirnya jarang ada yang tercetak undangan, souvenir pun ada sedikit gitu. Nah itu kan ya kalau kita diterusin juga karyawan kan harus digaji tiap bulan. Jadi aku pikir tabungan aku pakai untuk ngasih pesangon untuk mereka gitu kemarin ya saat pandemi itu. Tapi ya, alhamdulillah sekarang udah mulai lumayan lah lagi gitu. Kalau nggak salah Sisil punya usaha kuliner juga ya? Iya, kalau kuliner, nah itu balik lagi dari 2010 sampai saya terakhir di 2019 usaha kuliner itu. Terus sekarang ya karena saya udah di dunia politik dan organisasi udah terlalu banyak, udah nggak kepegang tuh Mbak Rifa. Franchise-nya juga kan waktu itu saya bikin sistem sampai 5 tahun. 5 tahun kemitraan sudah selesai, jadi dia bisa rebranding lagi gitu. Yang punya aku udah nggak kepegang. Di samping kuliner juga Sisil ini MUA juga. Nah, ya. Nah itu. Itu banyak banget ya. Jadi gini, waktu gimana? itu tuh aku kuliah tuh kan emang nggak bisa make up ya, nggak bisa make up banget. Wisuda juga pakai make up artis gitu. Waktu itu bukan make up artis ya, make up salon gitulah ya. Karena zaman 2000 saya lulus kan 2013 itu belum kayak hits sekarang gitu. MUA itu saya mulai terjun di makeup tuh 2015. Jadi waktu itu saya jadi ngasistenin satu makeup artis yang udah emang terkenal banget di Bandung, namanya Kak LB. Saya nggak ada basic makeup sama sekali, jadi saya otodidak belajar di YouTube dan belajar di beliau. Nah 2 tahun sampai 2017 saya ikut beliau, terus akhirnya saya memutuskan untuk jalan sendiri gitu. Jalan sendiri maksudnya? Ya, saya sendiri, nggak ngasih gitu. Jadi make upin sendiri. Dan malah sekarang Sisil punya asisten make up. Iya banyak, ada tim, aku ada beberapa aja, ada banyak tim gitu. Oke, kalau ngomongin make up pasti perempuan ya. Iya, perempuan. Iya kan, karena semua perempuan ingin terlihat cantik. Iya kan. Kalau makna cantik menurut Sisil tuh seperti apa sih? Ya cantik nggak? Cantik itu dari apakah harus full make up? Enggak dong, kan? Gini. Nah, banyak di orang kita tuh cantik tuh harus putih, harus bersih, enggak. Orang yang kan kita tuh di lingkungan tropis ya. Yang manis itu ya maksudnya banyak orang Jawa atau orang-orang daerah timur itu tuh yang cantiknya tuh kita aku ngelihatnya lebih gak ngebosenin malah gitu, lebih manis, lebih, dan kadang tuh memang nggak harus yang cantik harus yang full makeup apa enggak, kadang dari pembawaan diri kita, terus personalnya gimana ya, itu bisa ngeluarin aura tersendiri gitu. Oke, jadi cantik itu nggak harus putih, nggak harus tinggi, nggak harus panjang, karena lurus kuntilanak ya. Gitu ya nggak harus kayak gitu kok. Lebih ke inner beauty-nya gitu ya. Oke, perempuan cantik Kartini. Iya. Hari ini hari Kartini. Apa sih makna Kartini? Makna hari Kartini nih buat seorang Sisil ya. Buat aku ini kan udah diperjuangkan oleh dia ya. Nah, kita tuh udah enak banget loh, istilahnya bisa sekolah, bisa kuliah, bebas gitu. Terus sebagai seorang perempuan gitu ya. Sebagai seorang perempuan, dan sekarang pun lapangan pekerjaan itu nggak melulu laki-laki. Banyak kita tuh dikasih ruang. Alhamdulillah kita tuh dikasih ruang. Terus kita harus bisa memanfaatkan itu, dan kita harus ngolah terus tuh skill. Nah, iya Mbak Rifa, aku juga ada usaha. Nah, kemarin efek pandemi nih, akhirnya aku kan emang aku suka masak ya. Aku sampai buka catering kan, bikin dendeng, bikin pai susu, bikin apa ya biar bisa menghasilkan gitu. Karena kalau kita di masa sulit itu harus kreatif gitu istilahnya. Karena kan kita harus hidup. Iya, kita harus hidup, dan kayak saya kan tidak kerja ya, maksudnya nggak kerja kantoran gitu, nggak ada yang ngegaji isi asuransi saya. Setiap bulan saya nggak jelas pendapatannya harus berapa, sedangkan asuransi harus dibayar, telepon kita harus dibayar. Itu kan harus tetap kita gimana caranya untuk tetap kreatif,
tetap inovatif, apa sih yang bisa menghasilkan gitu. Jadi walaupun misalkan ya kita udah kerja misalkan di kantoran, di pas pandemi gini kan banyak yang gajinya dipotong, ya nggak sih? Yes. Nah, sedangkan kita nggak tahu tuh, maksudnya kebutuhan kita apakah lebih sedikit atau malah lebih besar. Menurut aku lebih besar nih saat pandemi, kita harus beli masker, sanitizer dan lain sebagainya. Nah, yaitu lagi-lagi kita harus dituntut kreatif. Yes. Perempuan kita bisa masak, bisa kok nge-YouTube gitu, cari resep-resep, bisa jual online. Terus yaitu latihan make up. Walaupun saat pandemi ini, lagi-lagi saat pandemi saya nggak berani make upin orang. Jadi because ya gue worry ya. Takut ya. Sama modalnya kayaknya lebih banyak ya. Iya, lebih banyak. Aku harus pakai APD dan nggak nyaman gitu. Menurut aku nggak enak aja. Jadi nggak comfort. Sempet sih ada beberapa saya nerima job, tapi pun itu udah semua tim harus swab dulu untuk iklan, produk iklan gitu. Terakhir aku make upin itu akhir tahun lalu lah gitu. Oke. Kalau buat Sisil, sosok Kartini di hidup Sisil itu siapa sih? Sosok Kartini di hidup aku ya, mama sih. Walaupun mama aku tuh nggak kerja, tapi mama aku tuh selalu ngajarin kita untuk survive gitu ya. Maksudnya mama aku yang ngajarin masak. Jadi dari kecil tuh kita walaupun ada bibi di rumah gitu ya, anak tuh nggak dibiarin manja, diajarin masak lah ya. Terus zaman dulu aku tuh SD nih jualan es lilin. Es lilin, iya. Jadi pembantu aku yang bikin, terus aku sama si Mbak itu taruh tuh di warung-warung. Zaman dulu kan banyak banget ya warung, maksudnya nggak kalau sekarang kan banyak Indomart, Alfamart yang kayak gitu ya. Nah, aku taruh tuh di warung-warung dan aku tuh bawa itu di sekolah. Jadi orang tuh ngiranya enak ya Sisil usaha, ini mentalnya kok udah gini. Saya mentalnya udah di zaman tapi beneran SD. Saya pernah juga loh jualan es yang diikat. Iya, ya namanya. Es lilin kan, aku jualan. Isen dulu bawa. Iya, itu aku jadi dulu tuh uang jajan aku SD itu kelas 3 tuh bulanan. Habis tuh di tengah jalan, bapakku kan kebetulan TNI ya, dia keras orangnya, nggak dikasih aku duit jajan lagi gitu, uang tambahan. Jadi aku bawa bekal, terus pulang itu jalan kaki, padahal ya lumayan jauh. Aku biasanya naik angkot kan, nggak dikasih, ongkos naik angkot juga nggak dikasih. Akhirnya ya itu putar otak gimana caranya biar dapat cuan ya kan. Iya itu. Terus aku juga sampai nabung tuh dulu dari kelas 3 sampai kelas 6 SD dapat uang 1 jutaan, itu udah gede banget ya. Aku beli handphone 3315 zaman Nokia. Iya kan, itu HP sultan pada zamannya ya. Sekarang ya udah nggak ada itu HP. Udah jadi fosil kayaknya. Jadi fosil. Berapa itu ya gitu Mbak Rifa. Jadi dari situ kayak ketagihan gitu, punya penghasilan sendiri. Seneng gitu kan, dapat habis jualan dapat uang gitu kan. Bisa jajan, bisa beli handphone sultan ya kan. Zaman dulu ya. Zaman dulu sultan. Iya, aku terus selama kuliah juga biaya kuliah sendiri. Alhamdulillah dari bisnisku bisa membiayai hidup sendiri lah gitu. Ya, gitu Mbak. Jadi bisa beli macam-macam lah yang kita butuhkan ya kan. Perempuan. Iya, karena kebutuhan perempuan banyak sekali. Gitu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya. Dari yang terluar sampai yang terdalam, itu berlapis-lapis ya kan. Itu dia. Apalagi kayak alat make up pasti mahal-mahal ya kan. Iya. Modal jadi MUA Modal MUA tuh lumayan banget ya. Tapi dulu aku kan makanya masih yang merek-merek lokal yang biasa gitu ya. Terus ya itu balik lagi aku nanya, Kak, aku harus beli makeup apa nih? Jadi setiap aku ada job, itu bukan aku habisin, enggak, buat modal dulu nih. Aku beli makeup. Ini kamu beli ini. Akhirnya terus ada juga yang aku searching di YouTube, terus aku coba-cobain gitu ya. Ya akhirnya sampai sekarang alhamdulillah. Koper makeup kan mahal juga ya, say. Ring light apa segala macam itu kan modal semua gitu. Oke. Selain mamahnya nih ya, ada lagi nggak sih sosok
Kartini di hidup Sisil, atau mungkin ada yang lain nih, misalnya tokoh-tokoh di Indonesia nih yang menurut Sisil ini Kartini banget nih untuk saat ini gitu, ada nggak? Kartini banget. Karena saya tahu bahwa Sisil itu kan aktif di dunia politik, kemudian di organisasi ya, sudah malang melintang. Iya. Ada nggak sih? Banyak sih ya. Yang kamu kagumi deh, ada nggak? Ada lah beberapa teman-teman dewan ya, maksudnya ada beberapa teman dewan yang ada di dewan provinsi ya. Saya salut itu masih usia muda pun ada, di bawah 40 tahun, keluarga ya harmonis, di politik juga bagus gitu. Ada banyak sih ya yang aku kagumin. Kalau aku sebutin satu-satu ya kebanyakan juga gitu. Ya salut sih mereka bisa memanage untuk keluarga dan karir mereka gitu. Karena nggak mudah ya, tantangan perempuan untuk masuk di dunia politik itu lebih besar, lebih kompleks daripada laki-laki. Oke. Pertanyaan terakhir deh ya. Sosok Kartini milenial saat ini tuh yang seperti apa sih menurut Sisil? Perempuan tuh harus yang seperti apa sih? Coba. Perempuan ya jadi diri sendiri sih ya, jadi diri sendiri. Terus kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih gitu. Jadi misalkan Mbak Rifa kan memilih karirnya buat jadi dosen gitu kan. Nah ya itu tanggung jawab, istilahnya ngajar, menambah ilmunya. Mbak Rifa kuliah lagi, terus mahasiswanya dididik dengan baik, itu udah bagus gitu. Terus banyak lah ya, maksudnya semua profesi yang penting kita harus tetap balance gitu. Apalagi kita perempuan ya, rumah tangga harus tetap terjaga dengan baik, karir harus tetap jalan. Karena gini lagi ya Mbak Rifa, sekarang kita nggak tahu ya namanya umur gitu. Misalkan kita menikah, nah kalau suami kita meninggal katakanlah ya, atau kita berpisah gitu, terus kalau kita yang meninggal gimana? jadi gampang cari lagi yang lain ya kan gitu. Iya kan, kalau tadi kan ya pasangan kan kalau nggak laki-lakinya meninggal ya bisa aja perempuannya. Iya. Kalau itu kan dia cari lagi yang lain ya. Sedangkan kalau perempuan kan ketika sudah punya anak itu kan berbeda. Yes, perannya berbeda ya. Dia nggak akan segampang itu untuk menikah lagi dan sebagainya. Jadi kita ya harus bisa berkarya, bisa dengan cara apapun itu, mau berdagang, mau bekerja, apapun itulah gitu. Yang penting yaitu keluarga dan karir harus tetap balance gitu. Oke, jadi harus bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih gitu. Oke, kemudian harus balance ya antara karir yang kita pilih misalnya dengan kewajiban kita di keluarga. Oke. Yang paling terakhir lagi nih, ada nggak yang mau Sisil sampaikan buat teman-teman puan di luar sana? Nah, jangan pernah menyerah. Pokoknya tetap semangat. Apapun itu pasti ada cobaannya. Kalau gagal coba lagi. Jangan pantang menyerah. Banyak jalannya. Pokoknya harus tetap semangat karena wanita itu kuat, wanita itu bisa. Gitu. Wanita itu kuat, wanita itu bisa. Ya, terima kasih Sisil untuk hari ini. Sekali lagi selamat Hari Kartini untuk seluruh teman-teman perempuan di Indonesia dan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.